Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading kita yang akan kita baca bersama dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Disilakan. 1 Korintus pasal 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikan tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti Pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi
Kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Ya, terima kasih. Perikop yang kita pelajari pada pagi hari ini merupakan jawaban Paulus terhadap pertanyaan-pertanyaan jemaat di Korintus. Di ayat 1 kita melihat Paulus mengatakan bahwa dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang menjawab pertanyaan dari jemaat Korintus yang pada saat itu mereka berada di kota besar. Jemaat Korintus pada waktu itu terdiri dari jemaat bukan Yahudi dan jemaat yang Yahudi. Jadi mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana etika Kristen di tengah-tengah masalah moral kota besar. Sebuah sumber yang saya baca menyebutkan bahwa di kota Korintus itu sedang merajalela dosa seksualitas, sehingga dalam perikop ini Paulus menjawab berbagai pertanyaan dari jemaat Korintus terkait menikah atau tidak menikah, terkait perceraian, tentang gadis dan janda dan seterusnya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh jemaat di Korintus. Yang pertama, mereka mempertanyakan tentang bagaimana hidup perkawinan orang percaya. Nah, di ayat yang kedua, di situ Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa perkawinan adalah monogami dan perkawinan juga untuk menghindarkan dari percabulan. Di pasal 6 kemarin kita sudah melihat bagaimana Paulus juga sudah mengingatkan tentang bahaya percabulan, dan di pasal yang ke-7 ini diulang kembali oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa dosa percabulan atau seksualitas pada saat itu menjadi tantangan yang serius bagi jemaat di Korintus. Kemudian bagaimana di dalam kehidupan suami dan istri, disebutkan di sini di ayat yang ke-3 dan ke-4 bahwa
hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi Paulus mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya mengenai perkara rohani, tetapi juga mengenai perkara jasmani. Dalam hal ini adalah hubungan suami istri, sehingga seksualitas di dalam ikatan perkawinan adalah hal yang kudus dan menjadi kewajiban kepada pasangannya. Kemudian di dalam perkawinan kita melihat juga ada permasalahan di dalam relasi. Ketika ada permasalahan di dalam relasi, meskipun Paulus tidak menyarankan ada berpisah untuk sementara waktu, tetapi Paulus mengatakan di sini bahwa berpisah untuk sementara waktu itu untuk mengambil kesempatan untuk berdoa ketika pasangan suami istri sedang menghadapi masalah relasi. Jadi di sini Paulus mengajarkan bahwa penting menyelesaikan permasalahan secara tenang melalui doa. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh jemaat Korintus adalah tentang apakah orang yang tidak kawin diharuskan kawin. Jadi mungkin karena mereka juga melihat Paulus pada waktu itu tidak sedang dalam ikatan perkawinan, ya, karena Paulus juga mengatakan dalam keadaanku yang seperti ini. Nah, di sini Paulus di ayat 7 mengatakan bahwa perihal melajang atau hidup sendiri atau menikah itu adalah karunia khas dari Tuhan. Tetapi Paulus juga menganjurkan di ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi menurut Paulus lebih baik tinggal sendiri gitu ya. Tetapi bahwa Paulus mengajarkan juga bahwa kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dalam segala keadaan, baik menikah atau tidak menikah. Jadi tidak ada dikotomi antara menikah dan tidak menikah ini. Kemudian mengenai perceraian, Paulus juga menjawab pertanyaan dari jemaat Korintus waktu itu, apakah perceraian itu diizinkan bagi orang percaya? Di ayat 10 sampai dengan ke-11 dengan tegas Paulus mengatakan bahwa perceraian itu tidak diizinkan, dan Paulus menjelaskan bahwa ini adalah perkataan Tuhan sendiri bagi pasangan Kristen yang sudah bercerai, maka dianjurkan untuk berdamai kembali. Kemudian Paulus juga menjawab tentang bagaimana hidup perkawinan bagi orang yang telah bertobat terkait dengan hubungan yang lama. Jadi rupanya ada jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu sebelum bertobat, mereka sudah menikah dengan orang-orang yang belum percaya. Nah, kemudian setelah mereka bertobat, bagaimana dengan hubungan pernikahannya sekarang dengan orang yang belum percaya? Nah, dikatakan oleh Paulus di sini bahkan kepada orang percaya yang sebelumnya telah menikah dengan orang yang belum percaya, itu pun tidak dianjurkan untuk bercerai. Karena apa? Dijelaskan di ayat 12 sampai 16 di sini bahwa suami atau istri yang percaya akan menyelamatkan anak-anak dan pasangannya. Jadi di sini Paulus menekankan kepada jemaat Korintus yang baru bertobat bahwa iman mereka kepada Yesus tidak memaksa mereka untuk merubah status perkawinan sebelumnya, yaitu mereka yang terlanjur menikah dengan orang yang tidak percaya tadi dianjurkan untuk tetap mempertahankan perkawinannya agar mereka dapat menyelamatkan keluarganya. Kemudian di bagian selanjutnya Paulus juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan jemaat Korintus terkait bagaimana tentang sunat dan perbudakan.
Di ayat 20 dan di ayat 24 Paulus juga berulang-ulang mengatakan bahwa hendaklah orang yang bertobat ini masing-masing tetap dalam keadaannya pada waktu dia bertobat. Jadi pada bagian ini Paulus menekankan bahwa pertobatan tidak memaksakan mereka mengubah status sosialnya. Sunat adalah atau tidak sunat adalah status keagamaan orang Yahudi, sehingga bagi orang Kristen Yahudi yang telah bersunat tetaplah dalam keadaan bersunat, dan orang Kristen yang bukan Yahudi yang tidak bersunat agar dalam tetap keadaan bersunat, karena Paulus juga menekankan di ayat 19 ketaatan kepada Allah itu adalah hal yang utama yang melampaui hal-hal lahiriah. Demikian pula dengan status orang Kristen yang pada waktu itu berstatus sebagai budak. Paulus menekankan bahwa orang Kristen mereka adalah orang yang bebas dan menjadi hamba Kristus. Artinya status sosial sebagai budak atau tidak budak bagi orang Kristen tugasnya adalah mempersembahkan kesetiaan dan pelayanannya kepada Yesus, yaitu sebagai hamba Kristus. Kemudian selanjutnya tentang apakah kewajiban orang tua mengawinkan anak gadisnya. Jadi di sini Paulus juga menjelaskan bahwa sebenarnya melajang itu menghindarkan dari kesusahan-kesusahan badani. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak urusan-urusan dan persoalan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sebuah keluarga. Sehingga Paulus di sini mengatakan bahwa orang yang tidak menikah itu akan lebih maksimal mengalokasikan waktu dan tenaga bagi Tuhan dibandingkan dengan orang yang menikah. Tetapi Paulus juga menjelaskan kepada para orang tua bahwa mengawinkan atau tidak mengawinkan anak gadisnya ini adalah sama-sama hal yang baik di ayat 36 dan 38. Jadi yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana terkait perkawinan ini adalah bagaimana kita melakukan yang baik dan benar serta melayani Tuhan tanpa gangguan. Kemudian terkait dengan janda-janda, apakah diperbolehkan untuk kawin lagi? Jadi Paulus di ayat 39 sampai 40 ini menjelaskan bahwa suami dan istri akan tetap terikat perkawinan sampai maut memisahkan. Tetapi bagi seorang janda diperbolehkan kawin lagi asal dengan orang yang percaya. Tetapi Paulus kembali menjelaskan bahwa Paulus berpendapat bahwa bagi dirinya sendiri dia lebih bahagia untuk dia tetap dalam keadaan sendiri. Makna teks yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini bahwa yang pertama, perkawinan Kristen adalah monogami dan hanya maut yang memisahkan. Kemudian yang kedua, perihal menikah atau tidak menikah adalah itu karunia khas dari Tuhan. Dan fokus hidup bagi orang percaya adalah menjadikan Tuhan yang utama dan keluarga adalah sebagai pendukungnya. Aplikasi bagi kita semua, yang pertama, apakah kita sudah bersyukur untuk karunia kasih yang Tuhan beri kepada kita masing-masing. Dan yang kedua, apakah kita sudah menjaga kekudusan pernikahan. Dan yang ketiga, apakah keluarga kita sudah memiliki fokus hidup melayani Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Eva untuk firman-Nya. Biarlah kita melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kita terus menjaga kehidupan pernikahan, kehidupan kita untuk kita tetap berkenan di hadapan Tuhan di hari-hari akhir ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur. Yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, hamba yang mengerti
bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berkomitmen dan kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia Tuhan sehingga kita saat ini boleh ada. Kita mengucap syukur untuk yang sudah menikah, mengucap syukur untuk yang masih single. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan terus akan kita pegang. Kita boleh hidup kudus, kita tetap setia bagi yang menikah dengan pasangan kita, dan kita terus mau bersama dengan keluarga, mau melayani Tuhan dan fokus sama Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita dan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia-Mu untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan, untuk pasangan yang Tuhan sudah berikan, untuk anak yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk cucu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan setiap kami, keluarga-keluarga yang saat ini join bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus meneguhkan kehidupan pernikahan. Join pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu supaya kasih kemurahan Tuhan terus mengikat kami, kasih-Mu mengikat relasi kami sebagai suami istri, sebagai keluarga, juga bagi yang belum menikah Tuhan. Biarlah Kau yang memberikan tahu yang terbaik, Kau memberikan pasangan hidup yang terbaik sesuai dengan iman dan kerinduan setiap anak-anak-Mu yang saat ini belum menikah. Kami percaya Tuhan, kekudusan Tuhan akan menjaga kami, firman-Mu menjaga kami supaya kami tidak tercemar, dan kami boleh bersama dengan keluarga kami fokus kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih.